semuanya, selamat datang di podcast Tom bersama dengan aku, Natasha Rayu Cahayaningrum, atau teman-teman bisa panggil aku Natasha. Dan selama beberapa menit ke depan, aku akan menemani teman-teman semuanya untuk mengupas segala informasi terkait dunia pendidikan setelah lulus SMA. Nah, jadi untuk teman-teman nih yang masih bingung dan bimbang, juga nggak punya gambaran nih setelah lulus SMA mau kemana, bisa ditonton podcast ini karena podcast ini akan menghadirkan narasumber-narasumber yang setiap episodenya nggak kalah keren. Jadi jangan langsung di skip, jangan langsung di scroll, tonton sampai habis. Oke, hari ini aku ditemani oleh Bunga. Halo Bunga, apa kabar? Halo, aku baik-baik aja, alhamdulillah. Oke, syukur ya Bunga. Oke, mungkin boleh dulu kenalan ya. Jadi untuk Bunga, untuk kenalan secara singkat nih ke teman-teman, karena beberapa dari teman-teman yang ada di sini juga pastinya belum kenal terkait dengan identitas Bunga dari mana, alumni angkatan berapa, kemudian prodi dan berkuliah di mana. Oke. Halo teman-teman semua, kenalin aku Bunga Nadia Rumiati, biasa dipanggil Bunga, dari program studi akuntansi Politeknik LP3I Bandung. Nah, aku merupakan lulusan alumni 2022 di SMA 1 Kramat. Oke, keren banget nih Bunga. Jadi teman-teman, aku dan Bunga hari ini akan membahas seputar perguruan tinggi swasta dan juga khususnya pengalaman pribadi Bunga selama menjadi mahasiswa di Politeknik LP3I Bandung. Dan ada fakta menarik nih yang perlu teman-teman tahu tentang Bunga. Jadi Bunga ini pada semester 1 menerima beasiswa di Politeknik LP3I Bandung. Selain itu juga yang gak kalah kerennya nih, Bunga sebagai brand ambassador Politeknik LP3I Bandung pada periode 2022-2023. Oke, mungkin nggak usah lama-lama kali ya Bunga, kita langsung ngobrol-ngobrol aja, tanya-tanya, biar teman-teman di sini juga kenal lebih dalam dengan Bunga. Oke, karena Bunga ini melanjutkan pendidikan di Politeknik LP3I Bandung, artinya Bunga ini melanjutkan untuk berkuliah ya. Menurut Bunga sendiri nih, kuliah itu penting nggak sih? Karena mungkin dari beberapa teman-teman yang ada di sini masih bimbang untuk lanjut studi di mana, kuliah di mana, baik itu perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta maupun kedinasan. Nah, untuk kuliah sendiri itu penting atau enggaknya itu relatif. Nah, sebaiknya itu disesuaikan juga dengan kebutuhan teman-teman nih. Kemudian, ketika kita membuat sebuah keputusan, maka kita harus tahu dulu tujuannya itu untuk apa. Nah, kalau untuk tujuan saya kuliah sendiri itu kan untuk menunjang ke arah karir. Sebenarnya untuk menunjang ke arah karir itu nggak mesti kuliah aja. Bisa juga kita melakukan kursus atau pelatihan-pelatihan gitu. Yang penting kembali lagi untuk menunjang karir kita. Nah, cara yang saya ambil untuk menunjang karir itu dengan melakukan kuliah gitu. Karena kan kita nggak munafik juga ya. Yang namanya perusahaan itu masih melihat itu background dan juga background begitu. Apa sih yang menjadi faktor utama Bunga memilih LP3I Bandung dibandingkan perguruan tinggi swasta lainnya? Oke. Apa yang membuat aku tertarik juga ya sebenarnya ke LP3I Bandung itu karena LP3I Bandung itu kampusnya berbasis vokasi, di mana 70% praktek dan 30%-nya teori. Sehingga kita memiliki gambaran-gambaran di dunia kerja itu akan seperti apa kita bekerja. Begitu. Kemudian juga ada yang namanya tadi SPPMK. Nantinya ada perjanjian tertulis yang memang kuat secara hukum. Begitu. Oke, jadi itu menjadi jaminan sendiri untuk mahasiswa ya. Jadi aku takut nih kalau misalkan kuliah nanti nggak bisa dapat kerja gitu atau susah dapat kerja. Nah di LP3 ini benar-benar sudah diakomodasi gitu. Selanjutnya, Bunga tahu nggak sih perbedaan antara proses penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta? Kalau tahu, boleh dong jelasin ke teman-teman yang ada di sini. Oke. Untuk proses penerimaan mahasiswa di PTS dan juga di PTN itu agak sedikit berbeda ya. Kalau di PTN itu kan ada yang namanya SNBP dan juga SNBT. Kemudian ada jalur tes mandiri. Nah kalau di swasta itu nggak ada. Jadi adanya itu beasiswa, KIP, dan juga ada ini ya jalur tes CBT untuk beberapa swasta tertentu. Kemudian ada juga swasta yang memang nggak perlu tes juga ada gitu. Jadi disesuaikan aja itu biasanya. Kalau Bunga sendiri nih, gimana cara mempersiapkan diri untuk menghadapi ke proses tersebut? Oke, karena sebelumnya pas aku SMA itu anak IPA ya, jadi linjur. Nah kemudian aku harus mempelajari dulu dasar-dasar akuntansinya, karena kan nanti ketika di kampus itu ketemunya tuh nggak cuma sama anak IPS, nggak cuma sama anak IPA, tapi juga ada yang namanya anak-anak SMK yang lanjut kuliah gitu, yang memang udah menjurus ke akuntansi duluan gitu. Jadi biar bisa nyimbangin, harus belajar dulu akuntansinya dari awal.
Jadi Bunga ini memang sudah mempersiapkan diri ya untuk masuk ke akuntansi, bukan semata-mata tiba-tiba pengen nih aja ke akuntansi, tapi memang udah ada planning ke situ. Oke, tadi kan sempat aku mention nih di awal kalau misalkan Bunga pernah memperoleh beasiswa pada semester 1. Gimana sih prosesnya bisa sampai dapat bisa dapat beasiswa tersebut? Oke. Nah, karena dari awal itu udah ada komunikasi dari dosen ke kami, udah ada sosialisasinya gitu ya tentang beasiswa-beasiswa yang ada di LP3I, sehingga saya memang dari awal sudah menargetkan diri untuk mencapai beasiswa tersebut. Nah, di sini tuh ada 2 beasiswa pendidikan ya. Pertama beasiswa TOEIC, simulasi TOEIC, dan juga ada beasiswa IPK tertinggi, peringkat 3 IPK tertinggi begitu. Nah, untuk persiapannya sendiri itu dimulai dari awal semester 1, saya udah mulai membuat jurnal dulu gitu, cara planning-planningnya mau seperti apa. Jadi udah ada tujuannya, terus juga di list apa aja yang harus aku lakukan, terus juga gimana caranya untuk melakukan itu semua. Itu sudah di planning dari awal, terus langsung dieksekusi ketika 1 semester itu gitu, sehingga pas tes alhamdulillah nggak keteteran. Oke, jadi Bunga ini udah mempersiapkan dari awal ya kalau Bunga ini memang pengen nih dapat beasiswa gitu. Dan pengalaman atau kegiatan yang sudah diikuti selama menjadi mahasiswa LP3 itu apa aja sih? Tadi kan sempat aku mention nih ada tadi penerimaan beasiswa, kemudian juga ada brand ambassador, cuman kan belum dijelasin lebih dalam lagi nih. Mungkin Bunga boleh jelasin juga untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang sudah Bunga ikuti. Oke. Untuk pengalaman sendiri, aku itu pernah menjadi panitia PKKMB sebelumnya di periode ini ya, maksudnya di tahun kemarin. Untuk penerimaan mahasiswa baru angkatan 2023, aku jadi Kabim. Kemudian juga tadi brand ambassador. Nah, untuk brand ambassador sendiri itu kan 1 periode ya. Nah, di situ pertama kita dilatih dulu ya biasa sama bagian marketingnya. Kemudian kita langsung diterjunkan untuk sosialisasi di semester 1. Langsung benar-benar itu langsung. Kita tuh pernah ada ya berangkat dari jam 5 pagi itu buat ke Garut, ke Subang, sama ke Sumedang. Bahkan pernah 1 hari itu langsung ke 5 sekolah sekaligus, dan itu presentasinya tuh ke 3 kelas langsung per orangnya. Begitu. Jadi memang pengalamannya sangat variatif banget ya di LP3 itu. Oke, jadi benar-benar padat ya jadwalnya Bunga ini. Oke, mungkin bisa ditiru juga sama teman-teman bahwa ketika kuliah kita juga harus aktif untuk mengembangkan diri, tetapi juga harus melihat kebutuhan diri kita, kemudian juga kemampuan kita agar tidak over ya. Jadi nggak ngerasa capek gitu, akhirnya malah berimbas kepada kegiatan akademik. Gitu. Oke, sekarang aku mau tanya nih, untuk mata kuliah favorit Bunga nih apa sih? Untuk mata kuliah favoritnya kalau dari 3 semester ini ada ESP. ESP itu English for Specific Purpose. Nah, ini tuh di LP3 itu Inggrisnya itu nggak umum ya. Jadi pertama tuh di semester 1-nya ada English 1, terus di semester 2-nya English 2, terus nanti di semester 3-nya ada ESP 1. Nah, ESP 1 itu nantinya tuh akan berfokus, jadi bahasa Inggrisnya itu akan berfokus ke prodi masing-masing. Karena bahasa Inggris di akuntansi sama di umum tuh bakal beda. Kayak misalnya bahasa Inggrisnya di akuntansi itu contohnya tuh interest. Kalau di umum biasanya interest itu apa? Menarik. Nah, kalau misalnya di akuntansi, interest itu adalah bunga. Akun bunga gitu. Oh, jadi beda ya, itu bunga dalam bidang ekonomi ya, istilah dalam bidang ekonomi ya. Jadi beda nih antara interest di kehidupan sehari-hari kita seperti basicnya aja dengan bahasa Inggris tadi yang di bidang ekonomi tadi, khususnya akuntansi ya tadi. Betul. Makanya saya tertarik ke ISP, mata kuliah favoritnya di ISP, sama satu lagi di intermediate accounting. Karena jujur aja, meskipun itu susah, tapi sesuatu yang challenging itu bahkan lebih menarik ya biasanya. Iya, betul. Karena kita jadi kayak terasa nih kayak, kok aku nggak bisa ya ini, kok ini kurang gitu. Jadi ada rasanya penasaran gitu. Kadang memang yang menantang itu kadang menarik. Gitu. Oke, menurut Bunga sendiri secara pribadi, sejauh mana sih Politeknik LP3I Bandung bisa memberikan peluang untuk Bunga dapat terlibat secara langsung dalam kegiatan mahasiswa, proyek, maupun magang yang tentunya nanti mendukung perkembangan ke arah keterampilan praktis? Oke, dari LP3I-nya sendiri, alhamdulillah sivitas akademikanya itu dari berbagai bidang memang sangat komunikatif. Jadi peluang-peluang untuk mengikuti kegiatan mahasiswa, kemudian untuk project dan juga untuk magang itu sangat terbuka luas dan dikomunikasikan secara jelas gitu ke kami, sehingga nggak ada yang miss dan kita bisa
mengikuti peluang-peluang itu, mengambil kesempatan itu ya. Oke, berarti benar-benar terjamin ya untuk masalah ke arah keterampilan praktis ini gitu. Jadi teman-teman ini nggak usah takut nih kalau misalkan setelah kuliah bingung mau kerja di mana, bingung punya kemampuan apa gitu. Karena kan beberapa dari teman-teman juga ada nih permasalahan setelah kuliah bingung mau kerja apa, karena merasa tidak punya kemampuan karena selama masa kuliah justru hanya terfokus pada kegiatan akademik, tetapi tidak mengembangkan potensi diri sendiri gitu. Jadi untuk teman-teman ini diperhatikan apa yang sudah disampaikan Bunga tentunya tadi sangat bermanfaat sekali. Oke, selanjutnya aku mau tanya nih. Selama kamu kuliah, pasti kan pernah merasakan capek, merasakan juga kayak aduh aku capek terus nih ada kegiatan kampus, kemudian ada kegiatan di luar. Gimana sih cara kamu menyeimbangkan antara kegiatan kampus atau kegiatan akademis dengan kehidupan sosial kamu di LP3I? Oke, tentunya masalah tentang ini tuh salah satunya itu bisa dijawab dengan manajemen waktu yang baik ya. Pastinya ada masa-masa di mana saya tuh susah memanage waktu. Karena setiap manusia itu punya waktu yang sama, 24 jam. Tapi gimana caranya agar 24 jam ini bisa produktif dan memang bisa provide semua aktivitas kita tanpa ada yang dipotong salah satunya. Jadi nggak ada aktivitas yang dipentingkan untuk dan mengorbankan aktivitas lain yang sangat pentingnya. Begitu. Nah jadi saya juga selain untuk memanage waktu ini tuh saya menggunakan skala prioritas gitu. Jadi semua kegiatan bisa dilakukan dan itu tetap nggak memforsir tenaga saya gitu karena akan ada waktu-waktu di mana saya tuh me time gitu. Jadi udah dijadwalkan juga bahkan sampai ke me time-nya. Oke. Berarti pakai metode skala prioritas. Betul. Tadi juga udah meluangkan waktunya untuk me time, untuk self reward, untuk istirahat. Karena kita juga setelah capek nih berkegiatan di luar juga kita butuh istirahat. Kita nggak boleh nih terlalu berlebihan dalam melakukan kegiatan karena juga harus memperhatikan kesehatan, juga kebutuhan serta juga kemampuan diri sendiri. Betul. Dan juga aku tadi setuju banget nih pakai skala prioritas karena aku pribadi juga pakai skala prioritas. Ada nggak sih saran atau tips nih yang bisa disampaikan khusus untuk calon mahasiswa yang mempertimbangkan untuk lanjut ke perguruan tinggi swasta? Dan kira-kira ada nggak sih hal-hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan tersebut? Oke, untuk pertimbangan keputusan seperti biasa ya, harus tentukan dulu tujuannya. Mau jadi apa, mau ambil program studi apa. Pokoknya untuk pengambilan program studi ataupun penentuan kampus itu harus disesuaikan dengan tujuan kita. Jangan sampai kita jangan sampai kita mengambil program studi tapi kita nggak tahu tujuannya mau jadi apa, tujuannya mau kemana, jangan sampai. Pokoknya itu tadi, dipakemin dulu tujuannya mau kemana, baru kemudian dipecah gitu, dari situ dibikin skalanya, atau apa sih mind mapping. Nah itu dibikin mind mapping gitu, biar kita bisa lebih jelas lagi gitu ke depannya. Jadi semua kegiatan itu bisa linear arahnya tuh lurus gitu ke arah tujuan kita itu. Oke Bunga, berarti tadi sudah dikasih tips ya untuk teman-teman. Jadi teman-teman mungkin bisa diperhatikan apa yang tadi sudah disampaikan Bunga. Tentunya tadi juga sangat informatif sekali. Dapat diterapkan juga ya untuk teman-teman juga. Oke, selanjutnya Bunga, kamu bisa nggak kasih pesan dan kesan nih terkait acara TOM tahun ini dan juga mungkin harapannya untuk tahun-tahun depan? Oke, untuk acara TOM kali ini, alhamdulillahnya dengan diadakan kegiatan ini tuh bisa memberikan informasi lebih ke anak-anak atau ke siswa-siswa yang memang masih bingung gitu ya, ingin melanjutkan ke kuliah kah atau ingin kursus kah atau apa. Itu alhamdulillah sangat informatif sekali di sini. Kemudian juga ada banyak banget program-program yang menarik ya, seperti contohnya podcast, kemudian juga nanti ada kampus expo ya, gitu. Sehingga nanti siswa-siswa bisa mengenal gitu apa aja sih kampus-kampus yang ada gitu di Indonesia atau bahkan dan itu tuh dapat testimoni langsung gitu kan dari alumninya gitu. Nah untuk harapan kedepannya semoga aja TOM bisa lebih baik lagi, bisa lebih sukses dan juga bisa memberikan informasi-informasi yang lebih luas lagi ke depannya gitu. Oke Bunga, terima kasih tadi sudah memberikan banyak sekali penjelasan dan juga tadi ngasih harapan nih untuk teman-teman. Dan kita harap juga teman-teman yang ada di sini yang nonton ini tahun depan juga bisa jadi panitia TOM yang artinya sudah bisa lanjut ke sudah berkuliah di perguruan tinggi swasta maupun negeri maupun kedinasan. Nah, tadi aku juga udah sempat dengar tadi dari awal kan sampai akhir
pengalaman-pengalaman kamu, kemudian juga kegiatan kamu yang super keren banget. Tadi aku sempat speechless sih. Luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan Bunga, dan gak terasa nih episode podcast pada hari ini sudah usai. Terima kasih untuk Bunga yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini, berbagi pengalaman dan juga berbagi tentang cerita-cerita serunya tadi nih, yang tentunya juga pasti sangat bermanfaat dan sangat informatif sekali untuk teman-teman yang ada di sini. Dan juga aku harap Bunga ini bisa sukses selalu. Jadi juga untuk teman-teman juga di sini sukses selalu, semangat dalam menggapai cita-cita dan juga semoga mendapatkan perguruan tinggi impian kalian. Oke, kita usai sampai di sini Bunga. Walaupun kayak rasanya tuh cepet banget ya Bunga. Tadi padahal yang sudah ditanyakan tuh tadi banyak sekali. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih pengen tanya ya. Mungkin bisa langsung di kolom komentar, langsung melalui pihak kontak personnya Tom juga akan ditampung dan akan disampaikan. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.